rekan-rekan, mari kita belajar tentang konflik vertikal yang dilakukan oleh rakyat Aceh dalam gerakan Aceh Merdeka pada tahun 1974. Gerakan Aceh Merdeka pada mulanya merupakan sebuah gerakan yang tumbuh di PD yang dipelopori oleh Muhammad Hasan Tiro. Pada tanggal 4 Desember 1976, tepatnya di Bukit Cokan, pedalaman Kecamatan Tiro, Kabupaten Pidi, Hasan Tiro memproklamasikan kemerdekaan Aceh dari Indonesia, yang kemudian dikenal sebagai hari lahir GAM. Dalam doktrin pendirian, GAM memiliki ideologi kemerdekaan nasional, yaitu bertujuan membebaskan kontrol politik asing dari pemerintah Indonesia. Sesungguhnya, faktor yang melatar belakangi mereka bergerak adalah karena posisi mereka terancam baik dalam sektor ekonomi maupun politik sebagai akibat kebijakan yang sentralistik pemerintah Republik Indonesia. Jika dilihat yang terdapat dalam situs resminya, tujuan GAM adalah untuk menjamin keberlangsungan Aceh sebagai sebuah bangsa, termasuk keberlangsungan dalam bidang politik, sosial, budaya, dan warisan agama. Jika mengacu pada teks proklamasi Aceh Merdeka, cukup jelas menyatakan bahwa tujuan dari gerakan tersebut adalah untuk memerdekakan Aceh dari penjajahan bangsa Jawa. Dalam perkembangannya, kemudian GAM telah melalui 3 fase penting. Fase pertama, 1976 hingga 1989, GAM merupakan organisasi kecil yang anggotanya didominasi dari kaum terpelajar. Operasi dilakukan untuk melawan GAM adalah didominasi oleh TNI AD di bawah Kodam 1 Bukit Barisan. Fase kedua, 1989 hingga 1998. Fase yang lebih dikenal oleh rakyat Aceh sebagai era Aceh berstatus daerah operasi militer, dimulai ketika pada tahun 1989 oleh kaum gerilyawan GAM yang telah melalui pendidikan militer di Libya. Pada masa DOM, pasukan ditugaskan ke wilayah Aceh yang bergolak adalah pasukan satuan organik sebanyak 12 kompi dari Pangdam Bukit Barisan yang dibantu oleh Satgas Intelijen. Pasukan yang dikirim untuk mengamankan wilayah yang bergolak tersebut dalam perkembangannya mengalami penyimpangan dari apa yang seharusnya mereka lakukan dan memperlakukan daerah operasi militer untuk mengatasi GAM yang telah menelan banyak korban dan diwarnai dengan banyak tindak kekerasan terhadap rakyat Aceh. Banyak upaya yang dilakukan pemerintah dalam menumpas pemberontakan gerakan Aceh Merdeka. Mulai dari Presiden Habibie dengan pendekatan keamanan, Presiden Abdurrahman Wahid dengan pendekatan ekonomi dan politik, sampai dengan mediasi Henry Dunant Center atau HDC yang menghasilkan Joint Understanding of Humanitarian Policy for Aceh. Namun pemerintah Indonesia menemukan titik terang, yaitu MOU Helsinki yang ditandatangani pada tanggal 15 Agustus 2005. Baiklah, itu adalah penjelasan studi kasus konflik vertikal antara Aceh dan pemerintah Indonesia. Semoga bermanfaat.